Pak boleh dijelaskan Bapak terkait persiapan untuk sidang hari ini apa saja bukti penting yang dipersiapkan? Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada pra peradilan yang ketiga, hari ketiga, yaitu pembuktian. Dan pembuktian sekarang adalah giliran dari kami pemohon. Dan karena memang sayangnya waktunya pendek ya, karena ini hari Jumat dan kebetulan kami kemarin dapat pesan dari Hakim Tunggal Pak Idrus Darmawan bahwa selesai sebelum semoga bisa selesai jam 12 atau sebelum Jumatan karena beliau setelah itu ada banyak acara. Nah maka hari ini kami sebenarnya diberikan kesempatan memberikan selain juga bukti-bukti berupa atau bukti surat atau itu berupa bukti rekaman atau kami juga diberikan kesempatan saksi dan juga untuk ahli. Tapi karena mepetnya waktu kita pertimbangkan, maka nanti hanya ada bukti-bukti berupa surat-surat dan juga mungkin insya Allah kalau cukup waktunya ada video yang akan kita putar. Video itu apa? Video adalah tentang apa yang sudah kita sampaikan kemarin di dalam webinar, yaitu tentang kelakuan para termul yang kemudian mengglorifikasi tindakan yang salah. Apa yang tindakan yang salah? Tindakan ketika ada penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan yang sudah dinyatakan dalam pra-peradilan yang pertama itu adalah tidak syah. Dan waktu itu kalau kita lihat ya, ingatkan kita pada kasus Basuki Cahayapurnama ya, ketika kemudian ada kasus, kemudian diglorifikasi ya oleh kelompok-kelompok yang waktu itu adalah orang-orang yang memanfaatkan itu dengan mengirimkan bunga papan. Banyak banget waktu itu ke Polda Metro Jaya. Dan kita ingat waktu itu setelah dikirimkan beberapa saat kemudian para pengusaha bunga mengeluh karena mereka yang justru jadi korban karena mereka tidak dibayar. Nah ini juga mungkin juga terjadi gitu ya kemarin. Jadi banyak bunga-bunga yang itu isinya seragam ya dari orang-orang pengirim nggak jelas kelompok apa nggak jelas kok. Dan jahatnya bukan hanya dikirimkan ke Polda Metro Jaya, dikirimkan juga ke kampus Universitas Gadjah Mada di Jogja. Bunga-bunganya senada. Jadi ini pasti dari ulah dari termul-termul atau dari kelompok yang sama. Dan itu sudah dikatakan sekali lagi bahwa penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan sudah sah. Kami juga akan menyampaikan statement dari seorang petinggi yang menyatakan kalau itu sesuai SOP katanya. Sesuai SOP apa? Kalau sesuai standar operating procedure tidak mungkin dinyatakan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam pra-pra yang pertama itu tidak sah. Jadi itu sekilas yang bukti-bukti dan mungkin ya kalau waktunya cukup nanti video yang tadi saya ceritakan tuh. Kalau tidak itu akan kita sudah sampaikan di dalam keterangan. Dan yang penting ada seorang ahli yang kami sampaikan tentu saja adalah ahli pidana yang memang sudah ahli di dalam pra-peradilan karena beliau disertasinya adalah tentang pra-peradilan. Beliau adalah Dr. Didit Wijayanto Wijaya yang alhamdulillah sudah datang dan nanti akan memberikan keahliannya di dalam sidang ini. Jadi saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Nanti sidang akan selesai sebelum Jumatan dan setelah itu kita akan tunggu ya bukti-bukti juga yang akan disampaikan pada bling-bling begini. Ya. Berarti hanya bawa satu ahli aja? Ya, satu ahli. Saksi tidak ada. Karena saksi itu kan paling saksi administratif ya yang mengeluarkan misalnya ada slip atau invoice atau apa, saya kira itu nggak usah. Ya gitu. Jadi karena waktunya mepet. Sekali lagi waktunya pendek. Ya karena waktunya pendek kita ingin memanfaatkan dulu dan makanya kan ahli itu kan juga selain memberikan keahlian kepada pemohon kepada kita kan juga beliau harus menjawab juga dari termohon dan juga kalau misalnya ada pertanyaan dari Hakim Tunggal ya kan. Itu yang disampaikan. Mungkin videonya ada berapa slide? Ada berapa? Ya, ada sebenarnya ya kami menyiapkan sekitar 2 sampai 3. Tapi nanti apakah waktunya cukup itu akan bisa dilakukan. Dan di samping saya sudah ada juga ini koordinator dari kuasa hukum ya yang menjaga penuntut HAM itu Pak Refli Harun. Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, mungkin Mas Refli Harun bisa menambahkan tentang apa yang ingin kita sampaikan, kenapa hanya ada ahli dan bukti. Gitu. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya sidang hari ini. Memang kita hanya akan datang. Ya, sudah. Mas Didit Wijayanto Wijaya. Kenapa cuma ahli ya? Kalau kita lihat misalnya kebutuhan untuk pembuktian kan soal necessary aja, necessary. Jadi kalau misalnya kita pandang bahwa kita butuhkan hanya ahli, ya, tidak saksi karena kan tidak perlu juga ada saksi yang melihat transfer uang dan lain sebagainya kan. Artinya seorang tidak ada. Ya, cukup bahwa transfer uang itu ada, misalnya uang itu ada, kemudian penyerahan uang itu ada dan lain sebagainya. Hakikat dari janji dalam perkara ini dalam perkara ini itu nanti akan dijelaskan oleh ahli. Para
rasionalitas kenapa kemudian kita minta ini, terutama misalnya soal yang material itu penting dijelaskan. Karena Mas Roy misalnya ketika ditangkap sama Dr. itu banyak orang yang berselebrasi Ya, diglorifikasi kirim bunga papan itu tadi saya sampaikan. glorifikasi itu, dan itu kan penghinaan sesungguhnya. Itu merendahkan martabat. Jadi ketika ditangkap, ditahan, justru ada pihak-pihak yang melakukan glorifikasi seolah-olah bahwa Mas Roy dan Dr. Diva itu kriminal, memang pantas ditangkap. Makanya kemudian saya berharap, Mas Roy juga berharap, mudah-mudahan sense ini dirasakan juga oleh hakim juga. Coba kalau misalnya dia diperlakukan seperti itu, ada orang yang diperlakukan secara semena-mena yang secara pos waktu dibuktikan ya, bahwa memang penangkapan itu dilakukan secara semena-mena tidak sah dan penahanan. Tapi sebelum ada bukti pra peradilan dengan putusan yang memenangkan kami, itu orang berselebrasi, mengucapkan selamat, memuji Polda Metro dan lain sebagainya. Kirim juga ke UGM. Dan lain sebagainya. Itu sama kurang ajarnya ketika KM 50. Iya. KM 50 itu kan kurang ajar sekali. Bagaimana itu aduh, mengucapkan selamat, bisa bertemu bidadari dan lain sebagainya. Bayangkan itu nyawa orang. Mas Refli, Om Roy, maaf, kalau misalnya saya berusaha netral ya, saya tidak membelok siapapun. Kalau Mas Roy, harus netral. iya, selama ini kan saya bilang termul kan. Kalau Mas Refli bilang penahanan Om Roy dan Dr. Diva adalah penghinaan, bagaimana dengan Om Roy yang memakai baju bergambarkan Jokowi terus berstatement ke media-media kalau tentang yang bernarasikan menghina Pak Jokowi, itu bagaimana? Ya. Kita harus bedakan antara tindakan dan narasi. Oke. Kalau kita bicara tentang narasi, kurang apa narasi pihak sana bagi Mas Roy? Jangankan Mas Roy, saya aja dihina, ya kan? Padahal coba lihat track record saya, apakah saya menghina mereka? Oke, jauh sekali kan? Saya dihina macam-macam, tapi apakah saya membalas mereka? Jadi kalau kita bicara narasi sama kontra narasi itu biasa, itu ekor. Tapi ini penahanan dan penangkapan sebuah tindakan yang potensial melanggar hak asasi manusia lalu diglorifikasi dan ternyata melanggar HAM ya. Karena ternyata penangkapan dan penahanannya tidak sah. Beda dong. Karena yang namanya penahanan dan penangkapan itu adalah perampasan hak seseorang untuk hidup merdeka kan begitu. Sementara kalau narasi, argumentasi, kontra argumentasi itu biasa saja. Ya. Termasuk dengan baju yang selalu Mas Roy pakai gambarkan Jokowi. Kalau soal kaos itu justru penghormatan saya kepada teman-teman UMKM. Itu saya dikirimi kaos-kaos dari para pengusaha UMKM. Ada yang dari Jember, ada yang dari Kudus, ada yang dari Klaten, banyak yang dari Jogja. Mereka ngirim saya dan mereka setelah saya pakai kemudian mereka nuliskan itu dalam Mas terima kasih. Coba lihat baju yang saya pakai. Apakah itu mencerminkan orang? Misalnya ada baju yang menggambarkan ada sosok-sosok tertentu ya. Ya itu namanya karikatur. Ya namanya karikatur itu tidak bisa dipidana karikatur. Pidana. Kecuali itu foto. Ya itu foto jelas itu dari mana. Nah itu mungkin foto pun juga mesti harus pertanyakan gitu loh. Karena kalau orang tahu seni ya. Seni itu, saya kebetulan dulu pengajar dan kemarin kan sudah disebutkan 10 tahun saya mengajar di Institut Seni Indonesia dan saya mendapat predikat dosen teladan di sana. Ya itu saya tahu pasti anti seni itu apa, harfiahnya itu apa. Jadi nggak mungkin kita kemudian pakai yang kemudian itu menghina orang. Enggak lah. Kalau saya kemudian kabarkan waktu itu ada kelompok yang kemudian kabeh gitu. Ya memang itu gambarnya apa? Ya gambarnya kan memang ya kelompok itu gitu loh, kabeh itu artinya semua gitu. Dan itu sah-sah saja. Semacam juga yang nanti kemudian saya tunjukkan ya, hari ini misalnya saya pakai kaos apa, ya itu namanya juga kaos ya. Kaos itu kalau ada kata-kata apa katanya tekan kecuali kaos itu tulisannya langsung misalnya siapa orangnya satu nama termul. Nah jadi aja lah, apa yang saya terima itu ada jauh lebih jahat daripada yang apa yang saya sampaikan sebagai kontra ke mereka. Saya tambahkan gitu ya, kita harus membedakan hakikat cuma dengan narasi. Saya katakan tadi, kalau narasi bantah dengan narasi itu ya ikut. Argumentasi dengan kontra argumentasi itu. Tapi kalau penahanan dan penangkapan itu sesuatu yang luar biasa karena itu adalah melanggar HAM, melanggar hak orang lain, melanggar kehidupan dia dan merugikan dia. Tapi tiba-tiba ada orang yang senang
Padahal dalam ada grup ini pertama masuk Oke, sudah mulai Mas. kan Ya, tidak mohon tidak maaf, bersalah. kita mulai. Tidak bersalah, ada presumption of Ya. innocence juga. Tapi seolah-olah sudah dianggap bersalah. Nah, itulah yang menjadi persoalan.